Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pencatatan takdir. Pencatatan takdir ya, bahwasannya pencatatan takdir itu ada kitabatun amatun syamilah. Tingkatan yang pertama adalah Al-Kitabah fil Lauhil Mahfud, pencatatan takdir di Lauhul Mahfud. Kemudian Kitabatut Takdir al-Umri, adalah ya seumur hidup sekali ketika janin itu berada di rahim ibu. Kemudian takdir yang tahunan, sifatnya sanawi dan harian. Kenapa? Harian. Kemarin sama ini ya. Berarti sekarang white. Sudah juga? Ya. Sekarang hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima. Ya. Dibaca Mas Irfan hadis yang kelima. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Mukminina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu Bukhari wa Muslim. Tapi riwayatin di Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, diterjemahkan. Dari Mukminin Abdillah Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang ada sesuatu yang baru dalam perkara agama kami, ada malaysia dalam perkara agama kami ini malaysia minggu yang bukan bagian darinya, bahwa maka dia tertolak. Dan dari suatu riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa beramal dengan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Itu hadis yang kelima. Kita sampai pada al-hadisul khamisu. Itu hadis yang kelima. Hadis yang kelima itu dari an ummil mukminina, dari ibunda kita, ibunda kaum mukminin. An ummil mukminina. An ummi. Ummi di sini jar ya, kasroh, karena di dalil huruf jar apa? An. Ya, an ummi. Ini jelas. Bisa ummu, bisa umma, bisa ummi. Di sini ummi karena di dalil huruf jar. An ummi. An ummil mu'minina. Al-mu'minina, kita lihat di sini ada ummi isim yang tidak ada alif lamnya, ketemu dengan isim yang ada alif lamnya. Al-mu'minina,
Ini adalah susunan apa namanya? Mudhaf ilaih. Sehingga al-mu'minina itu adalah apa? Mudhaf ilaih. Ya, al-mu'minina mudhaf ilaih. Ya. Ini bisa dibaca al-mu'minina, bisa dibaca al-mu'minuna. Gitu ya, al-mu'minuna dan al-mu'minina. Ini adalah jamak mudzakkar apa? Salim. Jamak mudzakkar salim itu bisa dengan wawu al-mu'minuna dan bisa dengan ya al-mu'minina. Kenapa dengan ya? Karena jer. Kenapa jer? Sebagai mudhaf ilaih. Itu alasannya. Kalau enggak mudhaf ilaih bacanya biasa al-mu'minuna gitu ya. Nah, ini tahu ya alasannya ya. An ummil mu'minina. Dari ummul mu'minin. Ummi. Kenapa ummi ikut-ikutan jer? Kalau dalam ilmu nahwu namanya badal. Ya, ummul mu'minin. Siapa itu ummul mu'minin? Ummu Abdillah. Kalau gelarnya kan ummul mu'minin ya. Lakopnya itu adalah apa? Ummul mu'minin. Itu lakop. Sedangkan kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Ada ummul mu'minin dan ummul Abdillah. Ummu Abdillah itu apa? Kunyah. Nah, kenapa kok ummi? Karena ini badal, mengikut dengan ummi sebelumnya. Kalau ditanya kenapa jer Ummi Abdillah ini, Ummi kenapa jer? Ikut Ummi yang sebelumnya. Ummi Abdi. Nah ini kenapa Abdi kok juga jer? Mudhafun ilaih Ummi Abdi. Abdi mudhafun ilaih. Ummi Abdillahi. Kenapa jer? Mudhafun ilaih juga. Nah, gitu ya. Jadi mudhaf ilaih itu bisa berurutan. Abdi mudhaf ilaih. Abdi ini mudhaf ilaihnya ummi. Terus Allahi ini mudhaf ilaihnya abdi gitu. Jadi abdi itu mudhaf ilaihnya ummi. Allahi mudhaf ilaihnya abdi gitu. Nah ini an ummil abdillah an ummil mu'minina ummi abdillahi dari ummul mu'minin. Siapa ummul mu'minin? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ya, kalau antum apa ya ikhwah? Antum berarti Abu Abdillah. Ya. Ya, kunyahnya siapa? Punya kunyah enggak? Enggak punya ya? Nah, kunyah. Yang penting jangan kunyahnya jangan abu-abu gitu ya. Abu gosok ya. Yang penting bukan Abu Janda. Kalau Abu Janda bapaknya para janda. Abu Janda nyeleneh ya. Aisyata, nah, Aisyata ini juga jer. Ngikut dengan mana? Ngikut yang sebelumnya ummi. Ini namanya badal. Cuma jernya dengan fathah. Kenapa? Mamnu minas sorfi. Isim yang tidak boleh ditanwin itu jernya dengan apa? Fathah. Tidak boleh ditanwin. Aisyah itu kan nggak boleh ditanwin. Aisyatan itu nggak boleh. Setiap isim yang tidak boleh ditanwin, jernya dengan apa? Fathah. Sehingga Aisyati nggak ada. Aisyati itu nggak ada. Adanya apa? Aisyata. Kenapa kok dia tidak boleh tanwin? Kaidahnya gini. Nama wanita, setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf tidak boleh ditanwin. Apa kaidahnya? Setiap wanita, nama wanita yang lebih dari 3 huruf tidak boleh apa? Ditanwin. Gitu. Namanya apa? Mamnu minas
sorfi tidak boleh tanwin. Yang tidak boleh ditanwin itu jarnya dengan apa? Fathah. Radhiyallahu anha. Radhiya ini fiil apa? Fiil madhi, ya kan? Radhiya itu fiil madhi. Radhiyallahu. Allahu ini namanya fa'il. Fa'il dari fiil radhiya. Fa'il itu kalau dalam bahasa kita subjek. Ya, fa'il itu apa? Subjek. Dan subjek atau fa'il itu berharokat apa? Dhammah. Rofa ya, berharokat apa? Berharokat dhammah. Ini sudah dipahami nih ya? Nah ini. Ya. Jadi apa? Di sini kita lihat apa? Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya fi'il madhi, Allahu namanya apa? Fa'il. Fa'il itu apa? Subjek. Dan fa'il itu adalah marfu'. Marfu'nya dengan dhammah. Radhiyallahu anha, dhamirha kembali kemana? Aisyah. Kalau dhamirha itu kembali kepada isim yang mu'annas. Dhamirha kembalinya kemana? Isim yang mu'annas. Berarti kembali ke Aisyah. Bagaimana cara menerjemahkan radhiyallahu anha? Allah meridhoinya. Radhiyallahu anha. Allah meridhoinya Aisyah. Allah meridhoi Aisyah gitu ya. Tapi biasanya di sini radhiyallahu anha ini bukan diterjemahkan Allah telah meridhoinya ya. Tapi juga ya bisa. Kan fi'il madhi itu bisa bermakna apa? Doa. Memang telah ya. Makna fi'il madhi adalah telah. Ya benar sekali. Tapi juga bisa bermakna apa? Doa. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Sama dengan apa? Kita punya tetangga baru meninggal dunia, terus kita katakan rahimahullah. Almarhum gitu ya. Rahimahullah. Apakah kita terjemahkan Allah telah merahmatinya? Kan nggak boleh. Siapa tahu digebuki di mana? Di alam kubur itu ya. Allah telah merahmatinya. Tapi maknanya doa. Rahimahullah. Hafidhahullah. Apa hafidhahullah? Ya Ustadz fulan hafidhahullah. Semoga Allah menjaganya. Rahimahullah. Apa? Allahumma yarham juga bisa. Makanya pakai fi'il mudhari'. Allahumma yarham pakai fi'il apa? Mudhari'. Itu boleh juga bermakna doa. Ya. Meninggal? Ya. Yang penting muslim. Yang penting dia masih muslim, kita doakan. Yang penting masih muslim. Dia masih muslim. Ya, nggak apa-apa. Kita yang penting muslim, kita doakan. Meskipun dia muslim yang banyak maksiat, gitu ya, kita doakan. Tapi kalau bukan nggak muslim, maka nggak boleh didoakan. Mungkin meninggal itu harus dikatakan ya, kalau radhiyallahu anhu biasanya kan tentu sahabat. Rahimahullah, ya. Ya tergantung bagaimana para ulama menghukuminya. Ya. Dan untuk menyatakan dia keluar Islam atau tidak, itu kan para ulama yang bisa menghukuminya. Kalau masih ragu-ragu ya nggak usah didoakan, nggak apa-apa. Kan gitu ya? Masih ragu-ragu apalagi kalau kita tahu sepak terjangnya itu. Yang membenci Islam dan lain sebagainya. Bahkan mungkin alhamdulillah gitu ya.
Wah, alhamdulillah mati siji gitu ya. Mati siji ya. Kalau almarhum itu kan almarhum ya. Almarhum dan almarhumah itu sebenarnya kan pakai hak. Almarhum wal marhumah. Boleh nggak kita mengatakan si fulan almarhum fulan gitu? Almarhum artinya apa? Yang dirahmati. Boleh? Boleh. Gak apa-apa. Boleh. Kita maksudkan itu doa. Bukan dalam rangka memastikan. Gak apa-apa. Apa? Iya, nggak apa-apa. Almarhum fulan ya. Iya. Jadi di situ yang penting apa? Niat kita. Niat kita. Lafadz itu kembali ke uruf. Juga di uruf kebiasaan masyarakat. Almarhum fulan gitu ya. Itu bisa apa? Bisa pakai itu nggak masalah. Kita niatkan doa. Bukan niatnya memastikan gitu. Almarhum fulan gitu. Kita maksudkan apa? Doa, bukan memastikan. Yang lebih tepat ya tadi rahimahullah, Allahu yarham itu ya. Seperti itu. Ya. Radhiyallahu anha qalat, man qalat, siapa yang berkata di sini? Aisyah. Nah, karena mu'annas yang berkata adalah mu'annas itu Aisyah, maka diberi apa di sini? Tak taknis. Qalat. Qala rasulu. Rasulu kenapa dhamma? Karena fa'il, subjek, fa'il atau subjek itu domah, marfu'nya dengan domah di sini. Kan enak toh? Subjek itu domah gitu ya. Subjek itu apa? Domah. Jadi dalam belajar harus memahami SPOK-nya. Harus memahami apa? Subjek, predikat, dan objek. Nah, di sini yang jadi predikat mana? Kola, ya kan? Kola di sini adalah sebagai apa? Predikatnya. Kola itu adalah predikat. Subjeknya mana? Rasulu. Rasulu di sini apa? Dhammah. Marfu dengan dhammah. Kenapa? Karena fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku, subjeknya. Qala Rasulullahi. Kenapa Allah hijar? Kenapa? Mudhafun ilai, sambungannya. Gitu ya? Mudhaf ilai, sambungannya. Qala Rasulullahi, Allah hijar, mudhafun ilai. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina. Man sebagaimana dalam kitab Mukhtarat, man itu ada macam-macamnya. Ada man istifham, ada man syarat, dan ada man mausul. Ini masuk man yang mana? Man syarat. Man syarat yang kita terjemahkan bagaimana? Barang siapa. Gitu ya. Man syarat, barang siapa. Man istifham, tanya siapa. Man mausul, yang gitu ya. Maknanya yang. Nah, man.
Kita terjemahkan biasanya yang gitu. Ya. Man ahdasa, man di sini man syartiyah, man syarat. Sehingga kita terjemahkan barang siapa. Seperti pepatah yang mengatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil, maka pasti akan mendapatkannya, maka pasti akan sukses. Manjadda wajada. Dan tentunya kesungguhan kita itu akan ujiannya lebih berat di bulan Oktober, November, Desember gitu ya. Nah, karena itu apa? Musim curah hujan sangat tinggi, terutama di sore hari. Gimana kalau mahat ilmi kita geser waktunya di pagi hari itu ya, yang pas nggak hujan. Nah, kita geser pagi pada subuh itu ya. Bulan timur ya. Ya, kalau nggak digeser berarti kembali ke waktu semula ya. Nah, apa semula? Berarti waktu semula harus sedia payung sebelum hujan, sedia mantol. Kalau nggak gitu ya kita nggak masuk tiap hari itu ya, hujan terus ya. Iya. Man ahdasa, barang siapa yang ahdasa. Assalamualaikum warahmatullahi ahlan. Yang mengada-adakan. Ahdasa itu mengada-adakan perkara yang baru. Itu ahdasa. Ahdasa yuhdisu ihdasan. Tasrifnya sudah sampai di situ. Af'ala yuf'ilu if'alan. Sudah, Masya Allah. Ahdasa yuhdisu ihdasan. Man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru, fi amrina, dalam urusan kami. Dalam urusan kami itu berarti maksudnya apa? Dalam urusan agama, bukan dalam perkara dunia. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami, maksudnya dalam urusan agama, fi amriddin, ma laisa minhu fi amrina hada, dalam urusan agama kami ini, gitu ya, fi amrina hada, dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Yang bukan bagian darinya, malaisa minhu fahuwa raddun, maka itu tertolak. Raddun itu maknanya mardud, mardudun. Ya, apa? Rodda yaruddu roddan. Ya, gimana? Rodda yaruddu roddan, raddun mardudun. Mardud itu artinya tertolak. Di sini masdar raddun, tapi maknanya isim maf'ul. Apa isim maf'ulnya? Mardud. Apa itu mardud? Tertolak. Kalau makbul, makbulun, diterima. Kalau qabul, iya, ijab dan qabul, nerima ya, qabul, bagus. Ini fahuwa raddun. Jadi yang dimaksud mengada-ngadakan perkara baru ini adalah dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Sehingga jangan salah dengan mengatakan naik haji, nggo pesawat ki bid'ah. Karena dulu Nabi naik hajinya naik apa? Naik onta. Nah, mik itu bid'ah. Ya, mik itu bid'ah toh. Dulu zaman Nabi nggak ada mik, nggak ada sound system.
Bener nggak? Bid'ah, dolalah. Nah, itu ya. Ya, itu dibedakan antara perkara agama dan perkara dunia. Kan mereka yang nggak mau dikatakan bid'ah itu sidik-sidik bid'ah haji pesawat berarti bid'ah, ya pengeras suara bid'ah, mihrab di dalam masjid bid'ah, wudu pakai keran bid'ah. Wah, sebenarnya bid'ah gitu. Ya. Itu kacamata bid'ah itu ya. Dan perkara dunia kok dicampur adukkan. Yang bid'ah itu adalah perkara agama. Ini man ahdasa fi amrina hadza. Jadi kata kuncinya fi amrina hadza, dalam perkara agama kami yang bukan bagian darinya itu bid'ah. Bahwa raddun tertolak. Nah ini. Dan bid'ah itu dolalah. Dan dolalah itu finnar. Sebagaimana sabda Nabi, fa'ina asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ya, ketika khutbah Jumat dengan lantang mengucapkan ini ya, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Habis itu sama masyarakat suruh turun. Besok nggak boleh khutbah lagi. Ya dia salah khutbahnya di kalangan hijau ya. Kalangan hijau yang di sana ada bid'ah hasanah ya. Oh ini bid'ah hasanah, ini kok pula bid'atin dolalah itu. Besok ya, besok nggak boleh apa? Iya, besok nggak diundang lagi, nggak boleh khutbah lagi. Itu ya. Maka harus lihat tempat kalau khutbah itu. Ya. Dengan fa'ina kula bid'atin dolalah wa kula watin finnar gitu ya. Nah. Dulu ada yang geger. Kenapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, di antara rukun khutbah adalah membaca salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Ini ada khotib. Dari awal sampai akhir nggak membaca ayat sama sekali. Ketika khutbah pertama ditunggu, nggak ada. Khutbah kedua ditunggu nggak muncul ayat Al-Quran, semakin geger. Sampai apa? Sampai selesai nggak ada ayat yang dibaca. Majulah bapak-bapak dengan mengatakan, jamaah ini sholat Jumat kita nggak sah. Karena khotibnya apa? Nggak membaca ayat dalam Al-Quran. Nggak sah, kita ulangi gitu. Nah, suruh turun itu khotibnya. Suruh turun, akhirnya ya khutbah sendiri gitu. Di khutbah Idul Fitri dan Idul Adha juga sama. Mereka mengatakan ya harus 2 kali khutbahnya. Sehingga ketika ada khotib yang khutbahnya sekali gitu ya, nggak ada duduknya, itu juga kadang geger loh. Kita khutbahnya berpisahan gitu. Kalau kita lihat di belakang ada kursi nggak? Disediakan kursi nggak? Kalau kursi ya harus duduk ini gitu ya, harus duduk. Ada kursi gitu ya, ada kursi ini duduk ini gitu ya. Kalau ada kursi mau duduk gimana gitu ya. Berarti bablas ini, bablas. Nggak perlu khutbah yang kedua gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i memang dikiaskan khutbah Id itu dikiaskan dengan khutbah Jumat 2 kali. Sehingga para ulama menjelaskan nggak apa-apa seandainya kita khutbah di komunitas yang majemuk, yang bermacam-macam gitu ya, kita khutbahnya 2 kali nggak masalah.
Demi menjaga tadi, menjaga keramaian. Ya, maksudnya keramaian itu bukan rame banyak itu ya, kegaduhan. Wis gaduh iki, khotbah gereng pisan gitu. Ini termasuk harus bijak dalam masalah apa ngimami dengan membaca basmalah keras atau tidak. Karena ada sebagian apa imam yang membaca basmalahnya lirih. Sama makmum dikira nggak baca basmalah. Akhirnya apa? Ya sama. Dia berdiri maju mengatakan sholat jamaah ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Al-Fatihahnya imamnya nggak baca Al-Fatihah dengan basmalah. Padahal imamnya baca apa? Basmalah, cuma disirkan, dilirihkan. Akhirnya kon baleni meneh. Gitu. Nah, terkadang juga sebagian ikhwah giliran ini sering membatalkan, ini nggak sah, sholatnya nggak sah, nggak baca basmalah, ini khutbahnya nggak sah karena nggak ada ayat Al-Quran yang dibaca. Ini khutbah idnya juga nggak sah karena khutbahnya hanya sekali. Kita juga gitu ya. Nah, giliran kita, kita jadi makmum di belakang mereka, kita lihat imami Al-Fatihahnya teng pleto, ya, Al-Fatihahnya parah, ya, bahkan kesalahannya kesalahan khotok jali, kesalahan yang fatal yang merubah arti. Akhirnya apa? Ugi imame rasah iki merubah makna Al-Fatihah wis baleni neh gitu ya. Apa? Iya enggak? Dicari imam yang yang paling enggak apa Fatihahnya itu jangan salah parah. Kita pernah juga ke stasiun gitu mau naik kereta sholat subuh. Bacaannya apa? Parah itu. Beda. Adalah Fatihahnya. Habis itu kita ulangi lagi, nggak sah ini, kita ulangi lagi. Langsung kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi apa sholatnya, karena kesalahan parah. Al-Fatihah itu rukun. Kalau rukunnya salah ya nggak sah sholatnya. Nah kalau kita jamaah hati-hati, cari imam yang bacaannya benar. Bacaannya benar. Jangan sampai kesalahannya benar-benar salah fatal. Panjang pendek harokatnya. Mocone diseret-seret gitu ya. Nah, masa apa? Ngalamin, iya. Ngalamin. Ya ngalamin salah, ngalamin. Ada alamin itu. Cuma kan di sana ada yang memang kesalahan fatal itu ya. Kesalahan fatal terutama perubahan harokat. Iyaka dari iyaki. Iyaki na'budu wa iyaki nasta'in. Nah, itu salah fatal. Itu kesalahan apa? Fatal. Nah, masalahnya kadang sekarang banyak bapak-bapak yang sudah sepuh gitu ya, itu nggak mau digantikan. Yang apa ya dengan yang muda itu. Iya benar. Nah, mereka lebih mengutamakan sisi tuannya. Padahal apa? Bacaannya sebenarnya. Ya, bacaannya. Terusnya ya harus sadar ya, ini bacaannya kacau gitu. Ini pentingnya surat Al-Fatihah. Apa? Tegur marah nih. Pakai anu mawon surat kaleng negurnya. Surat kaleng itu ya ditaruh di sajadahnya gitu ya. Atau di mana? Atau surat kaleng itu SMS kaleng gitu ya. WA kaleng gitu ya, nggak tahu nomornya. Ini. Itu masih dalam kesalahan yang tidak terlalu fatal ya. Ya salah tapi nggak sampai apa fatal.
Kan ada dirinci ada khata' jali wal khata' khafi gitu ya. Khata' yang berat, ada yang ringan gitu. Kalau itu maksudnya namanya maghdu dengan maghdu ada de-nya itu ya. Ya salah tapi nggak apa-apa, masih sah. Ya. Kita lanjutkan fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam suatu riwayatnya li Muslimin, riwayat Imam Muslim, lafadznya adalah man amila, man sama man syarat, yang artinya adalah barang siapa. Man amila, barang siapa yang mengamalkan. Amila di sini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Barang siapa yang mengamalkan, man amila, fi'il madhi. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada pelakunya. Mana pelakunya di sini? Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi pada fi'il amila. Gitu ya. Jadi ada domir yang tersembunyi di mana? Amila. Domir mustatir pada amila, takdiruhu apa? Huwa. Kembali kemana? Keman. Kembali keman. Nah, itu kalau nyari fa'il. Fa'il itu pelakunya. Kaedahnya bagaimana? Setiap fi'il pasti ada fa'il, pasti ada pelaku. Itu kita biasakan nanti cara mencari fa'il gimana. Karena setiap fi'il ada fa'ilnya. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami. Laisa alaihi amruna, jadi yang ada-adakan sendiri. Fahuwa raddun, maka apa? Maka itu tertolak. Ya, mengada-adakan sendiri, maka itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ada sebagian yang memang mengadakan amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi ya dalam perkara agama, maka dia tertolak. Contohnya apa? Contohnya itu bahkan ada yang sangat parah. Ketika dia berdoa dengan mengumpulkan semua jenis doa dalam agama. Sebagaimana kita ketahui kalau kondangan pakai tumpeng gitu ya, pakai tumpeng, ada tumpengnya, ada ayamnya macam-macam ditaruh di tengah toh. Terus diujubke. Sing ujubke sinten? Diujubke itu. Ketika diujubne itu macam-macam, ada yang Al-Fatihah, bar itu terus haleluya, ya, terus apa lagi? Buddha, Hindu, ada yang ujubnya seperti itu. Tapi sekarang sudah meninggal, ya. Jadi campur adukkan antara semua agama. Kita juga gitu, kalau ngasih salam nggak perlu dikumpulkan semua, ya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak perlu salam-salam agama yang lain. Gitu ya. Sudah cukup dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu izahnya gitu ya, agama. Nah, itu apalagi ya, itu namanya mencampur adukkan. Mencampur apa? Adukkan cara ya tadi dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam apa? Acara ataupun ritual gitu ya. Nah ini, sekarang masih banyak nggak acara-acara seperti itu? Sudah berkurang ya?
Iya. Yang penting nggak ada keyakinan tertentu nggak masalah. Gitu ya. Yang penting nggak ada keyakinan nek iki nek maknane iki le gitu ya. Maknane apa? Nggak masalah kalau nggak. Yang penting nggak ada keyakinan ya kudu ada maknanya segitiga atau yang lainnya gitu ya. Lughatul hadis. Lughatul hadis. Ya. Lughatul hadis al-kalimah di sini ada kosakata dan apa maknanya. Man ahdasa itu artinya adalah man ansya'a. Itu salah tulisannya. Yang benar itu adalah man ansya'a. Ansya'ayun syi'u. Man ansya'a wabtada'a. Man ansya'a wabtada'a. Man ansya'a itu hamzahnya seharusnya di atas alif. Itu maknanya sama. Ansya itu mengada-ngadakan perkara yang baru. Wabtada'a juga sama. Fi amrina. Apa arti fi amrina? Fi amrina maksudnya adalah fi syar'ina. Fi syar'ina dalam syariat kami. Fi amrina artinya adalah fi syar'ina. Dalam syariat kami. Wa dinina dan dalam agama kami. Fi syar'ina wa dinina. Dini ini ngikut jer, ikut kemana? Syar'i, namanya atof. Ada wawu tadi di situ, wawu atof. Itu mengikut dini, itu ngikut syar'i. Gitu ya. Fi amrina ai artinya adalah fi syar'ina. Dalam syariat kami. Wa dinina dan dalam apa? Agama kami. Fi syar'ina wa dinina. Fahuwa raddun. Fahuwa raddun ai artinya adalah mardudun. Ya. Jadi raddun di sini maknanya adalah isim maf'ul, mardud. Pilih makbul atau pilih mardud? Makbul gitu ya, makbul. Kowe mardud loh. Mardud ditolak gitu ya. Ya. Ditanya dulu mardud apa dulu gitu ya. Mardud. Ternyata ngelamar akhwat terus mardud. Wah, itu ya repot itu. Ngelamar akhwat apa? Mardud. Tapi kalau ngelamar jadi Pak Polo Deso, jadi Pak Lurah terus mardud.
Alhamdulillah gitu ya. Lamun di pejabat mardud. Nah. Mardudun ala sahibihi, tertolak atas pelakunya. Sahibihi. Sahibi itu adalah apa? Pelakunya. Mardudun ala sahibihi, tertolak atas apa? Pelakunya. Ini mardud, tertolak. Ini fahuwa raddun ay mardudun. Ini. Terus dia gimana? Tak tertolak berarti dapat pahala enggak? Enggak dapat. Berdosa enggak? Hah? Berdosa. Udah enggak dapat pahala apa? Dosa. Pelaku bid'ah itu dosa. Bid'ah itu termasuk dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil gitu ya. Nah, wis nggak dapat pahala, tambah apa? Dosa. Wis kesel, tambah dosa. Ini. Baik, wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai sini ikhwah materi kita, karena saya ada kajian pada maghrib. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya biidznillah ta'ala. Sampai sini ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.